Pemirsa, kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran terus berulang. Polisi menyebut senioritas menjadi motif penganiayaan yang berujung kematian. Padahal Kepala STIP mengklaim perpeloncoan sudah dihapus. Lalu apa yang salah? Kita akan membahasnya bersama Khadijah Almakiyah, praktisi psikologi pendidikan. Selamat malam Mbak Alki. Halo, selamat malam Vera. Ya, Mbak Alki, kasus pemukulan senior kepada junior ini disebut sebagai tradisi taruna. Mengapa sebetulnya pemukulan ataupun juga kekerasan itu dianggap wajar, bahkan dianggap hanya sebuah tradisi saja? Baik, terima kasih Vera. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam untuk keluarga korban kekerasan di STIP ini, dan tidak hanya juga untuk keluarga korban, melainkan juga keluarga pelaku yang tentu saja pada saat ini kondisinya tidak kalah hancur dan traumatisnya. Apalagi mereka tentu saja berharap anak-anak mereka ketika lulus bisa menjadi anak yang bisa bekerja di institusi membanggakan, namun kini harus mengubur mimpi mereka. Tadi saya nonton beritanya hampir nggak sanggup, apalagi tadi disampaikan bagian-bagian vital yang terkena pemukulan itu sungguh sangat fatal menurut saya, dan ini memang ironis sekali, karena kalau kita bilang kasus bullying di institusi pendidikan lainnya biasanya hanya berlangsung sekali, dua kali, beberapa kali. Tapi ini ada fakta yang mengejutkan bahwa bullying di institusi pendidikan atau sekolah dinas nyaris terjadi setiap hari. Kenapa saya berani katakan ini? Karena apa? Karena ada beberapa mahasiswa taruna yang sempat juga konseling ke saya, itu menyampaikan fakta tersebut bahwa bullying di sekolah dinas itu setiap hari terjadi, baik mental maupun baik psikis maupun fisik gitu. Nah, itu adalah fakta ironis yang masih sangat ditutup-tutupi baik dari pihak akademik maupun si tarunanya sendiri. Karena apa? Karena resiko yang harus mereka hadapi ketika mereka buka suara. Kemudian juga kenapa tadi Vera sempat menyampaikan kenapa diwajarkan tanda kutip, karena ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun turun temurun tiap angkatan dan generasi. Seperti itu Vera. Oke, mengapa sebetulnya senioritas ini masih dijadikan alibi? Alasannya kan ya untuk melakukan penindakan kepada juniornya gitu, Mbak Khadijah. Oke, Vera, ini fakta yang juga saya peroleh dari beberapa taruna yang sempat konseling ke saya. Jadi ketika seorang anak resmi lolos menjadi taruna di sekolah dinas, maka ada dua peraturan yang harus wajib mereka patuhi. Pertama adalah aturan akademik, itu aturan resmi tertulis. Kedua adalah aturan tidak tertulis dari senior dengan dalih pendisiplinan. Aturan akademik bentuknya kegiatan yang resmi berbentuk perkuliahan, teori, praktek, penelitian di dalam institusi yang diawasi oleh dosen dan pembina. Namun yang kedua ini yang saya katakan menyerang, yaitu aturan senioritas. Jadi aturan tidak tertulis semacam kurikulum tersembunyi yang wajib dipatuhi oleh seluruh taruna di sekolah tersebut, dan mereka dilarang buka suara tentang apapun yang dilakukan oleh senior. Apakah pihak akademik tahu? Tentu mereka tahu, tapi mereka akan selalu denial karena menganggap itu bukan area pengawasan mereka karena dilakukan di luar aktivitas akademik. Jadi karena tadi faktornya sudah turun-temurun, si senior yang melakukan tindak kekerasan juga pernah menjadi junior dan juga pernah menjadi korban bullying, korban kekerasan, maka dia akan melakukan hal serupa ketika dia menjadi senior, dan ini akan menjadi lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Seperti itu Vera. Oke, jadi ada secara psikologis arogansi dan juga balas dendam begitu ya Mbak Alki? Betul, betul. Dan ini ada satu hal juga yang menarik yang saya peroleh juga faktanya adalah mereka beberapa taruna yang bilang ke saya, senior itu adalah Tuhan dan junior adalah hamba sahaya. Itu istilah yang menurut saya wah luar biasa gitu ya. Seorang manusia dituhankan di dalam satu dunia lain, di satu institusi pendidikan sekolah dinas, yang mana apapun yang mereka katakan, apapun peraturan yang mereka terapkan wajib dipatuhi oleh junior, tanda kutip hamba sahayanya mereka. Ini luar biasa sekali, dan itu memang sulit untuk diungkap karena rata-rata tarunanya sendiri enggan untuk buka suara karena resikonya terlalu besar ketika mereka buka suara dengan peraturan senior yang bisa jadi akan mengancam mereka juga selama di institusi pendidikan dinas itu.
Oke. Seperti Sebelumnya itu, tadi Fer. Mbak Alki sempat mengatakan bahwa pihak akademik pun juga berusaha untuk menutupi begitu ya perpeloncoan yang sudah menjadi tradisi di sebuah lembaga pendidikan itu. Nah, saya ingin mengaitkan bahwa dari pendalaman kasus yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, ada grup chat di mana isinya adalah dimungkinkan adanya usaha untuk melakukan upaya menutupi kasus ini supaya dianggap hanya sebagai serangan jantung belaka begitu. Nah, jadi apakah memang ini memang benar-benar sulit untuk dilakukan pemutusan upaya untuk perpeloncoan itu tidak akan kembali terjadi di masa yang akan datang, Mbak Alki? Oke. Apakah bisa diputus? Tentu saja ini butuh sekali komitmen dari institusi terkait, dalam hal ini adalah BPSDM, untuk membuat aturan dan pengawasan yang tegas berkaitan dengan aksi kekerasan ini. Nalar logika saja ya Vera, taruna yang sekolah di sekolah dinas ini mau dicetak sebagai apa? Jadi abdi negara, jadi preman, atau jadi teroris gitu. Kalau mereka memang niat mau mencetak anak-anak generasi bangsa yang benar, maka Anda, para pejabat, para pembina, para dosen, para seluruh yang berkaitan di BPSDM ini bertanggung jawab membentuk lingkungan yang benar tersebut. Jangan denial bahwa kekerasan seperti ini terjadi setiap hari di lingkungan Anda gitu. Jadi jangan sampai sekarang malu sendiri gitu ketika mungkin kalau zaman dulu Anda masih bisa menutupi dengan berbagai cara, tapi sekarang dengan mudahnya informasi kita akses, dengan mudahnya semua peristiwa bisa diviralkan. Jadi jangan mempermalukan institusi Anda sendiri dengan mencoba menutup-nutupi gitu. Semua orang gampang mengakses hal-hal seperti ini, dan saya Oke. yakin tidak semua juga taruna akan terus menutup mulut gitu berkaitan dengan aksi bullying di sekolah mereka. Jadi saya rasa kerjasama Anda, tanggung jawab Anda untuk mengubah budaya ini mulai dari sekarang. Udah nggak zaman semi-semi militer seperti itu. Mereka keluar bukan jadi militer kok, jadi sipil. Jadi buat apa ada pendidikan militer di lingkungan pendidikan dinas sipil? Jadi secara nalar logika Anda gunakan gitu. Tapi kan dari kepala pihak STP mengatakan bahwa ini hanya persoalan pribadi. Apakah ini terkesan menyepelekan sebetulnya Mbak Alki? Dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan secara menyeluruh, secara institusi pendidikannya? Oke, tentu saja pembenahan itu wajib dilakukan di lingkungan sekolah dinas, tidak hanya STIP, Kementerian Perhubungan, tapi di semua lingkungan sekolah dinas milik pemerintah. Para taruna-taruna yang bersekolah di sana. Tentu saja harus ada pembenahan di sekolah tersebut. Kemudian libatkan pendampingan di bidang mental dan religi dalam hal pembinaan para taruna di sekolah dinas. Saya nggak tahu saat ini sudah adakah pendampingan psikis atau unit khusus konseling mahasiswanya di dalam sekolah dinas itu. Saya juga nggak tahu karena rata-rata nggak ada gitu ya. Nah itu harus ada. Dan kemudian tes masuk untuk menjadi taruna itu bisa dikatakan sudah cukup sulit. Ada tes psikotes, tapi itu belum cukup. Mungkin perlu ditambah yang namanya tes potensi agresivitas. Sehingga kalau nilainya cukup tinggi nih, potensi agresivitasnya udah eliminasi aja gitu. Jadi bisa mengeliminasi potensi-potensi agresivitas para mahasiswanya di dalam asrama gitu. Dan ada satu hal lagi, ada teori namanya konformitas ya. Jadi ketika ini kan pelaku tadi disampaikan memang yang menjadi tersangka baru dinyatakan satu orang. Ketika kejadian pemukulan itu ada teman-teman seniornya yang lain yang mengetahui peristiwa itu, mungkin tidak ikut memukul, tetapi tahu namun tidak menghentikan kejadiannya. Nah, teori konformitas ini adalah ketika seorang berani melakukan sebuah tindakan yang sudah begitu berani dan fatal karena dipengaruhi oleh provokasi teman-teman di lingkungannya. Dan ini yang perlu ditelaah juga bahwa solidaritas itu tidak selalu maknanya positif. Solidaritas negatif seperti ini artinya ada provokasi dari lingkungan teman-teman sekitarnya untuk membuli, kemudian menyiksa adik juniornya. Itu penting untuk dilakukan pembinaan secara psikis dan mental. Baik. Kita nantikan perbaikan untuk penghapusan perpeloncoan di institusi pendidikan manapun ya. Terima kasih praktisi psikologi pendidikan Hadijah Almakia sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.